Kita sebagai wanita itu memiliki hak dan kemerdekaan atas tubuh kita sendiri. Even pasangan sendiri itu tidak berhak untuk menentukan. Misalnya lo harus hamil kayak gitu kan. Aku harus punya anak 3, 4, 5 kayak gitu. Maksudnya kan bukan mesin kan ya. Jadi Hai semuanya, gue Vina, selamat datang di Menjadi Manusia. Kali ini kita akan membahas isu child free by choice atau menikah tetapi memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ungkapan child free by choice ini tampaknya emang masih awam ya di Indonesia. Ya nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa disalahkan juga karena emang budaya Indonesia kan masih kental dengan banyak anak, banyak rezeki. Untuk membahas lebih lanjut tentang child free by choice, kami mengundang beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin coba kita langsung kenalan aja dengan nama saya Lucy, saya sudah menikah dan saya child free by choice. Saya Tami, sudah menikah 3 tahun dan belum memiliki anak. Halo, saya Ria, saya sudah menikah, sudah memiliki 4 orang anak. Kalau kita ngomongin child free by choice gitu dari Kak Lucy sebagai orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak padahal sudah menikah, sebenarnya apa sih latar belakang akhirnya memutuskan untuk? Sebenarnya kalau menurut saya anak itu kan komitmen seumur hidup ya. Nah itu tuh membutuhkan kesiapan dari orang tuanya itu sendiri, investasi yang mahal yang kan seperti itu kan, dimana finansial itu harus matang, juga mentally juga secara mental juga harus siap seperti itu kan. Jadi ketika salah satunya mungkin belum siap, kayaknya malah nanti kasihan ke anaknya kalau misalkan punya anak kayak gitu. Itu harus benar-benar dimatengin dulu ya. Menurut kalian ya, apakah child free by choice itu adalah pilihan yang egois? Setiap manusia mempunyai ego masing-masing nggak sih? Maksudnya udah pasti itu ada di sifat manusia. Ya kalau egois ya egois. In a good way or in a bad way. Itu pilihannya pada diri masing-masing. Cuman menurut gue kalau lebih egois lagi ketika lo memaksakan untuk mempunyai anak tapi lo tidak bertanggung jawab atas anak itu. Menurut gue sih seperti itu sih. Kalau iya benar. Jadi kan egois itu tuh ya sebagai manusia tadi dibilang pasti egois ya. Semuanya berawal dari kata I want a child, I want no child kayak gitu kan. Semuanya egois sih. Dia nggak munafik juga kan kayak gitu. Jadi even sebenarnya kita punya anak pun kita juga bisa dibilang egois. Ya, karena anak nggak minta dilahirkan kan. Kita yang pengen punya anak kayak gitu. Kalau Sama sih bener apa yang dibilang sama Tami gitu kan. Kita punya hak untuk nggak mempunyai anak atau kita punya hak kita harus punya anak, itu sama egois juga sebenarnya benar gitu kan. Ya yang paling penting kan pertanggungjawaban. Itu yang paling susah gitu kan. Namanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri dulu nih, baru nanti bisa ke orang lain kayak gitu. Manusia Soalnya nggak main-main. Lo bukan Iya, besarin bener-bener. kucing, Iya, bener. bukan pet, tapi manusia tanggung jawabnya gede banget. Tanggung jawabnya ke semuanya lagi, finansial, Yes. ya kan. Tapi kan di sisi lain sebenarnya kita untuk child free by choice itu kan itu adalah sebuah pilihan sebenarnya ternyata ya. Kita sebagai wanita gitu, kita berhak Menentukan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau menurut gue gimana? Kita sebagai wanita itu memiliki hak dan kemerdekaan atas tubuh kita sendiri. Even pasangan sendiri itu tidak berhak untuk menentukan. Misalnya lo harus hamil kayak gitu kan. Aku harus punya anak 3, 4, 5 kayak gitu. Maksudnya kan bukan mesin kan ya. Dan yang harus hamil 9 bulan kan bukan suami, tapi ya si istri itu sendiri. Jadi yang berhak menentukan ya si yang punya body gitu kan. Orang lain nggak punya hak sama sekali, nggak punya. Toh juga mereka bukan yang, kalau orang lain ya maksudnya yang di luar pasangan kan toh juga mereka yang nggak kasih makan kan, yang kayak gitu kan. Mereka
kalaupun kita punya anak kan juga toh mereka juga nggak bantu biaya sekolah, nggak bantu biaya susu dan macam-macam. Jadi intinya kita bertanggung jawab atas diri sendiri, keputusan apapun resikonya juga kita sendiri. Dan ibu adalah pekerjaan sepanjang masa, Iya, bukan betul. hanya 9 bulannya. Iya, nggak sih? betul. Iya. Kalau aku sih karena aku udah punya anak gitu, aku bertanggung jawab lebih bertanggung jawab sama diri sendiri tuh. Kalau misalnya aku lagi capek ngurus anak, pasti aku bilang gitu, aku jujur, aku nggak mau yang diem tipenya gitu kan. Berarti harus paksain aja terus gitu ngurus anak, sementara badan aku capek, pikiran aku capek gitu kan. Aku pasti ngomong, aku capek nih gantian ya, kayak gitu. Kalau di rumah sih seperti itu sih. Kita dari tadi kan membahas posisi kita sebagai orang tua, tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak nih, gitu, apakah lo melihat sesuatu di orang tua lo yang kayak gue nggak mau jadi mereka lah gitu, yang membuat shaping kita ke depannya sebagai orang tua gimana gitu? Saya dulu kan punya masa kecil yang bikin saya takut untuk punya anak sekarang kayak gitu kan. Saya trauma zaman dulu yang kalau dulu tuh saya sendirian, ngerasa tuh sendirian meskipun punya kakak yang kayak gitu kan. Saya tuh nggak mau kalau misalkan punya anak nanti tuh anak itu juga akan merasakan seperti saya yang kayak gitu kan. Kalau dulu itu mungkin orang tua sibuk kerja ya, dan bukan tipikal yang bisa diajak sharing. Waktu kecil dibully, ketika dibully teman sekolah. Teman sekolah. Ketika di sekolah dibully, di rumah nggak ada tempat buat cerita. Padahal itu juga usia-usia kayak SD SMP kan ya, maksudnya ketika seharusnya dapat perhatian, kasih sayang dari orang tua kayak gitu, kayak sendirian aja itu dipendem sendiri yang kayak gitu. Ya mungkin orang tua nggak bermaksud ngomong yang melukai, cuma kadang ada memang kata-kata orang tua yang melukai gitu. Dan lo itu bikin trauma sih, maksudnya belum bisa berdamai dengan itu yang membuat saya nanti dulu deh, takutnya nanti mengulang kesalahan orang tua, atau mungkin takutnya nanti melampiaskan ketidakpuasan saya terhadap masa kecil ke anak sendiri yang kayak gitu. Dan pilihan-pilihan ini sebenarnya emang nggak boleh dijudge oleh banyak orang ya. Iya, setiap orang punya backgroundnya sendiri kan sebenarnya. Kalau lo punya ada Gue sih ada sih trauma masa kecil gitu kan, karena kan memang gue keluarga dari keluarga yang papa-papanya pisah gitu kan. Gue juga tinggal nggak sama mereka gitu, tinggal sama kakek gitu. Pas udah mau kuliah tuh baru tinggal sama nyokap karena bokapan udah pisah rumah. Tapi beruntungnya gue punya adik perempuan nih, jadi kita suka curhat-curhat. Tapi nyokap gue juga memang bukan tipikal orang yang suka sharing, suka dengerin kita cerita gitu. Kalau kita ngomong, mah udah gitu, udah dijudge duluan, benar. Nah itu sih nggak buat gue trauma ya, justru gue harus benahin nih supaya anak gue nggak seperti itu nantinya. Pokoknya kalau misalnya anak gue, mami mau cerita gitu, gue harus dengerin, gue harus lepas semuanya gitu. Iya. Itu sih yang buat gue pengen gitu. Jadi kamu gitu jadi sih, benar-benar lesson learn lah, kayak gue jadi nggak mau jadi belajar ngerasain gitu. iya. Jangan sampai itu memutus kejadian. rantai. Iya, itu gitu dari gue ya. sendiri dan harus dari gue sendiri gitu. Tapi kan kadang kesini, orang tua zaman dulu ya, kalau udah salah tuh udah gengsi minta maaf gitu. Itu yang bikin, pokoknya dia tuh udah gue orang tua lo dan gue selalu benar. Itu yang harus gue putuskan. gue gitu. setuju. Tapi makin kesini makanya gue sempat sih ada yang di mana yang kayak berantem terus yang kayak kesel, gue nggak mau keluar nggak mau keluar kamar gitulah. Tapi emang guanya juga salah gitu, jadi emang makin kesini gue makin mikir ya udahlah, namanya juga orang tua, mungkin ada maksud baik di balik itu semua gitu kan ya. Nggak mau minta maaf, gue pun juga orangnya juga gengsian minta maaf gitu, jadi ya udah lupain aja sih yang udah gitu. Mungkin karena orang tua gengsian minta maaf, kita juga jadi ikut gengsian minta gitu. maaf. Iya, kok gitu sama gengsi minta maaf. Gitu. Aku udah nyiapin ada beberapa pernyataan yang tentang child free atau tentang memiliki anak di khalayak Indonesia ini. Aku lempar pernyataan, kita saling memberikan perspektif masing-masing tentang pernyataan itu. Nih, pernyataan pertamanya adalah beban mental dan finansial sebagai orang tua itu sangat berat
Dikasih waktu mikir dulu, 1, 2, 3, ayo. Jawab cepat. Iya nggak? Udah punya anak kan? Iya nggak? Nggak mungkin, enggak. Iya, berat. tapi balik lagi karena kita percaya Tuhan, karena apapun yang sudah diberikan sama Tuhan udah pasti Tuhan juga sediakan. Pasti ada alasannya kan? Iya. Nah nih yang menariknya gimana sampai ceritanya lo menemukan titik zen ketika lo menjadi orang tua? Caranya ketika mereka tidur, bulat ada wajahnya Tuhan di situ. Oh, Gimana? Karena setiap apa yang kita lakukan, kita kan manusia juga sebagai orang tua. Ketika kita salah, dia tetap maafin kita gitu. Dia tetap yang aku sayang mami kayak gitu. Kayak gitu, kayak yang walaupun kamu tuh bandel ya gini gitu. Adalah kayak gitu emosinya, tapi dia tetap yang aku sayang mami loh gitu. Pokoknya ini cuma mami aku kayak gitu. Kayak gitu terharu sih. ya pasti. Iya. Tapi lo keren banget sih, lo 4 orang anak Salut, Di salut. usia yang muda. di usia usia muda. yang sangat muda ngurusin 4 anak. Kalau aku sendiri aku agak nggak percaya sama istilah kayak nanti kan rezeki juga datang sendiri. Semua itu harus disiapkan di awal dulu, ya kan. Make sure bahwa ketika misalkan punya anak itu kita punya fasilitas yang memang sudah siap untuk mereka. Karena kita nggak akan tahu di masa depan kita dapat ujian kayak gimana lagi. Mentally juga ya. Semuanya finansial siap, tapi kalau mentally nggak siap itu juga nggak bisa. Dua-duanya harus didapatkan dulu ya. Ya. Tapi benar sih apa kata Ria gitu, kalau misalkan emang ya mungkin ada mengeluhnya, tapi kadang kalau misalkan lo lagi capek kerja tiba-tiba ngeliat muka anak lo jadi semangat lagi. Itu beneran sih, gue melihat teman-teman di sekeliling gue seperti itu gitu, beneran, itu beneran. Kayaknya gue juga lupa memberikan satu faktor lagi, apakah beban sosial juga sebagai orang tua juga sangat berat. Gimana? Iya benar. Gak punya anak dikepoin, punya anak banyak dikepoin juga. Pernah waktu itu upload di Instagram gitu. dikepoin. Iya, pernah upload di Instagram foto 4 anak itu kan. Ada lah ada temen aku tuh yang komen, "Ih gila anaknya 4 kayak gitu." Mungkin pikiran mereka, lu nggak bisa ngapa-ngapain lo nanti kayak gitu kan. Punya anak banyak di rumah aja pastinya ngurusin anak udah tok gitu kan. Tapi ya tuh kan udah dibilang dari awal nih, pokoknya pegangan hidup aku tuh Tuhan selalu kasih apa yang kita butuh gitu. Bener, Setuju kan? setuju. Nah, aku udah Tuhan kasih apa yang aku butuhkan, tuh aku ada nih yang bantuin jaga gitu kan. Orang-orangnya juga sabar Pasti ngadepin ada anak-anak. aja ya? Iya. Nah, pada akhirnya aku masih bisa nih ngurus usaha bareng suami gitu. Jadi banyak anak itu nggak membatasi diri aku untuk produktif gitu loh. Di dunia ini memang kalau nggak ada yang nyinyir nggak lengkap ya. Iya, kayak gitu. Apalagi kan child free by choice, kamu kan memutuskan child free by choice. Child free by choice kan cukup ini ya, masih awam gitu. Terus kayak beban sosialnya gitu gimana? Terus Ya ada aja sih itu maksudnya. sih. Iya. Kayak, maksudnya lo juga Tami sebagai yang belum punya anak aja kan juga pasti udah ada beban kan. Iya, Gimana kayak ditanyain gue terus nggak mau gitu punya kan, anak terus iya. kayak dijudge gitu nggak sih? Takut nggak sih? Iya takut sih sebenarnya kan, maksudnya khawatir aja stigma dari luar ketika kita punya support terbesar di mana pasangan juga, maksudnya support kita, omongan di luar udah nggak usah didengerin aja kayak gitu. Kalau beban sosial sebagai yang belum punya anak setelah beberapa tahun menikah, Untungnya sih circle gue, semua teman-teman gue, semua orang-orang gitu kayak nggak ada yang nanya kapan punya anak apa gitu, nggak ada yang nanya kayak gitu sih. Pun kalau ada ya nggak jadi beban juga sih buat gue, maksudnya kayak ya emang gue belum dikasih, terus ya emang pada kenyataannya kayak kalau misalkan lo nanya kok belum punya anak, ya lo tanya aja sama Tuhan, jangan tanya sama gue. Iya sih kayak. anak adalah sumber kebahagiaan dan pengerat tali pernikahan. Menurut kalian benar nggak? Setiap pasangan kan pasti punya masalah masing-masing dan itu tidak bisa disangkut pautin sama anak gitu kan. Betul. Tapi bisa sih kayak gitu, misalnya kalau gue lagi berantem gitu ya, misalnya lagi selisih paham sama suami, terus tiba-tiba anak datang, anak-anak gue tuh tipe anak yang romantis gitu, yang shalom sayang mami, sayang daddy, kayak gitu. Jadi kita kan mau nggak mau langsung pelukan gitu kan ya. Pelukan. Iya kayak gitu. Kayak gitu, ya kayak gitu sih. Ya bisa mungkin aja begitu. Gitu. Mungkin kebahagiaan itu nggak semuanya dari anak ya. Jadi bener
pasangan itu, maksudnya inti dari pernikahan itu kan saling membahagiakan pasangan ya. Kita harus bahagia dulu nih, baru punya anak. Mindsetnya mungkin kebalik ya, bukan anak yang menjadikan kita bahagia, tapi kita harus bahagia dulu, baru kita punya anak sebagai pelengkap kebahagiaan. Bahagia bisa didapat dari manapun sih. Yang penting pasangan itu sendiri harus bahagia. Bukan sumber berarti ya. Bukan sumber, benar. Bukan kata sumber tuh bukan cuman Additional gitu ibaratnya ya. Seru banget ya tadi diskusi yang tadi cukup pack. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak, teman-teman semuanya sudah mau bercerita di Menjadi Manusia. Sama-sama. Kalau ambil garis besarnya dari obrolan kita tadi, setiap pilihan itu punya pro dan cons, dan yang penting adalah kita harus bisa bertanggung jawab atas pilihan kita masing-masing ya nggak sih? Kalau misalkan teman-teman yang sedang menonton punya insight tentang A Child Free by Choice, bisa komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.